Ya, shalom. Apa kabar semua? Kita bersyukur. Nah, kita boleh bersama sekali lagi di dalam kesempatan ini. Mungkin setelah 1 minggu kita skip karena berlaluan kepada ataupun 2 minggu ya kepada Hari Wanita dan juga kepada rekan hamba Tuhan yang lain untuk melayani kita melalui pelayanan online seperti ini. Tapi kita bersyukur karena kita boleh bersama sekali lagi. Jadi puji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Apa kabar semua? Saya doakan, kita doakan bersama-sama supaya saudara-saudara yang mengikuti, yang selalu mengikuti pelayanan online ini, kita semua dijaga, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita teruskan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita dari awal sampai selesai ibadah kita, sehingga apapun yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Kita sungguh-sungguh menikmati, kita sungguh-sungguh tertolong, kita sungguh-sungguh terbangun, kita sungguh-sungguh disegarkan melalui ibadah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menolong kami, sudah menyertai dan menjaga kami, sehingga kami punya kesempatan sekali lagi. Kalau kami ada seperti mana kami ada pada saat ini, itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami lebih dalam menikmati ibadah ini, kami merendahkan diri. Ampuni kami Tuhan untuk semua kelemahan dosa kami yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami hidup dengan kesempatan yang Tuhan berikan ini agar kami tetap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami. Berkati pujian, penyembahan kami, berkati doa-doa kami, berkati firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, Shalom, kita bersama lagi. Puji Tuhan, kita sudah boleh menyembah Dia, memulia dan memasukkan Tuhan kita. Dia layak kita tinggikan dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus kepada firman Tuhan. Agaknya nampaknya kita sudah terlalu lama skip, mungkin sekitar 2 minggu. Tapi lebih baik, elok rasanya kita kembali membaca teks yang harus kita selesaikan, yaitu bercakap tentang pengharapan yang pasti. Kita memiliki pengharapan yang pasti, sehingga kita tidak sia-sia berharap, sehingga kita tetap semangat terus berharap kepada Tuhan, dan kita tidak akan pernah melepaskan pengharapan kita, karena kita tahu pengharapan kita pasti. Saya ingin membaca sekali lagi teks firman Tuhan yang sudah kita baca dalam beberapa waktu yang telah lalu, 2 minggu yang telah lalu, yaitu daripada Mazmur 31, aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Okay. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh kerana nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkau tempat perlindunganku. Dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ayat yang ke-10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah.
Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Ayat seterusnya, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ayat 14, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermuafakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persengkokolan orang-orang, Engkau melindungi mereka dalam pondok. Terhadap perbantahan lidah, terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu meminta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Saudara, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diajarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harus membawa kita membaca teks ini sekali lagi karena kita sudah terlalu lama tidak mendengar kesinambungan daripada teks ya ataupun daripada firman Tuhan yang sudah saya kongsikan ini. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu, kali yang pertama saya berbahas tentang alasan mengapa kita tetap percaya kepada Tuhan. Apa alasan kita tetap percaya kepada Tuhan? Ada beberapa perkara. Sebab Dia Tuhan, ya, di mana kita berharap kepada Tuhan bukan manusia. Sebab Dia bukit batu kita, Dia Allah yang setia, Dia Allahku, Dia Tuhan yang menjagaku. Ini alasan. Dan setelah itu saya sudah membawa kita bahas, ini hanya berbentuk ulangan supaya kita ada gambaran apa yang sudah saya dan apa yang sudah kita pelajari bersama. Ciri-ciri orang yang berharap. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tetap berlindung kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 dan 3. Ayat 4, orang yang berharap kepada Tuhan itu ciri mereka adalah hidup mereka dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Ayat yang ke-6 dia bercakap tentang bahwa mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ayat 7 dan 15, ciri orang yang berharap kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Keyakinan yang sepenuhnya total berserah kepada Tuhan. Dan ayat ke-8, orang yang berharap kepada Tuhan bersorak dan bersukacita. Dalam hidupnya, apapun cabaran, tantangan, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersorak-sorai. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Ayat ke-16, hidup mereka adalah milik Tuhan. Ini ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Ayat 25, orang yang berharap kepada Tuhan, mereka tetap teguh, mereka tetap kuat di tengah-tengah cabaran hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam bagian yang terakhir ini, saya ingin membawa kita mempelajari firman Tuhan, seperti apa yang sudah kita baca tadi. Janji, apakah berkat bagi orang-orang yang
berharap kepada Tuhan. Saya katakan kita memiliki pengharapan yang pasti. Kepada siapa kita berharap itu jelas, sangat menentukan. Kekuatan kita sangat menentukan bagaimana kita terus diberi kemampuan untuk terus berharap ke depan, meskipun berhadapan dengan berbagai tantangan dan cabaran. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membawa kita belajar tentang janji Tuhan bagi orang yang berharap kepada Tuhan, kepadanya. Jadi kita sudah membaca firman Tuhan sebentar tadi dalam Mazmur 31. Berbahagialah saudara seiman yang saya kasihi, yang tetap berharap kepada Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan ini, merenungnya, menyimpannya di dalam hati, dan terlebih lagi bahagia dan sukacita karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita teruskan pembacaan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami bersyukur karena Tuhan itu baik, memberi kami firman yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi makanan rohani bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan gizi, sehingga kami tidak akan pernah lemah, tapi kami tetap kuat. Kami tetap berharap apapun keadaan yang kami hadapi. Hari ini kami ingin terus mempelajari firman Tuhan. Tolong hamba-Mu supaya beri kemampuan untuk kami sama-sama belajar dan mengerti firman yang sudah kami baca sebentar tadi. Kami melihat janji-janji Tuhan kepada kami, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun mereka berada saat ini. Apapun keadaan yang mereka hadapi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mengalami kesusahan, mereka diberi kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen, amen. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat janji Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan dalam ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan berjanji kepada kita ketika kita berharap kepadanya, apapun keadaan yang kita hadapi, ketika kita berhadapan dengan musuh, ketika kita dijerat, ketika kita tidak ada jalan keluar, Dia berjanji bagi kita, Dia akan membebaskan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, saya tidak tahu apa yang merintangi kita, apa yang mengongkong kita, apa yang mengikat kita saat-saat ini, ataupun sekian lama. Tapi pada hari ini, kalau saudara tetap berharap kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu tetap mengasihi Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Dia akan membebaskan. Hari ini saudara akan mengalami pembebasan daripada Tuhan ketika saya dan saudara mengimani firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Yang kedua saudara, di dalam ayat ke-8, janji Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya adalah Tuhan memperhatikan kesengsaraan mereka. Haleluya. Ketika saudara menangis, ketika saudara sedih, ketika orang tidak memperhatikan saudara, tidak memperdulikan saudara, ketika Anda harus bergumul sendiri, Anda merasa terlalu sengsara, saudara, Dia Allah yang mengerti setiap titisan air mata kita. Dia adalah Allah yang mau mendengar kita. Saudara, mari kita datang kepadanya. Orang-orang yang berharap kepadanya, mari kita luahkan, ungkapkan kepada Dia seluruh persoalan hidup kita. Percayalah bahwa Dia akan memperhatikan kesengsaraan kita. Saudara, dalam ayat ke-20, firman Tuhan berkata bahwa janji Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepada Dia adalah Tuhan akan melimpahkan kebaikannya kepada orang itu. Saudara, Tuhan itu baik. Ya, sungguh baik, sangat baik. Pujian yang mengatakan Yesus sungguh baik. Yesus baik, sangat baik bagi kita saudara. Ya. Kasihnya tak berkesudahan. Kasihnya selalu baru bagi kita. Kebaikannya saudara tidak dapat terbalas dengan apapun. Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kayak di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, kayak dunia dalam keadaan yang kebingungan, tetapi kita orang yang berharap kepada Tuhan, kebaikannya dan kemurahannya selalu dinyatakan kepada kita, menyertai hidup kita. Saudara, bersyukur kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara, Bapak Ibu mengalami banyak pengalaman baik bersama dengan Tuhan. Banyak mengalami pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita dalam sengsara kita, dalam kesusahan kita, dalam jeritan kita, dalam tangisan kita. Namun kita tahu Dia selalu datang. Dia selalu menyatakan kebaikannya kepada kita.
Yesus baik, sungguh baik, sangat baik bagi kita. Amin. Saudara. Mari kita yang berharap kepada Tuhan, nikmatilah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun dalam keadaan-keadaan yang mungkin sukar bagi kita, mungkin keadaan-keadaan yang tidak masuk akal bagi kita, tetapi saya mau katakan pada saat ini, Tuhan tetap baik bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan seterusnya ayat 21, ini perkara yang menarik perhatian kita, bahwa janji Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya, Tuhan menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Nya. Wow, luar biasa. Saudara yang saya kasih, inilah yang telah Tuhan Yesus lakukan. Kita selayaknya, saya dan saudara selayaknya mengalami kutukan, mengalami hukuman, mengalami keperitan, mengalami kesengsaraan karena dosa-dosa. Tetapi saudara, Yesus telah melakukan itu. Yang terlihat untuk menyelesaikan masalah-masalah pergumulan kita, masalah terutamanya dosa kita, adalah Yesus, di mana Dia mati di atas kayu salib. Jadi sehingga wajah kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada kita melalui diri Yesus. Saudara, sehingga Tuhan menyembunyikan saya dan saudara dalam naungan wajah-Nya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, ada dalam situasi dalam hidup kita kehabisan akal, tidak tahu dari mana datangnya pertolongan. Saudara, mungkin ada ketikanya dalam hidup kita keadaan kita terancam bahaya, tetapi ternyata kita ada sampai hari ini. Wah, kita baru berpikir ternyata karena Tuhan menolong kita. Kenapa? Karena Dia telah menaungi kita di dalam wajah-Nya, menyembunyikan kita di dalam naungan wajah-Nya. Ini luar biasa saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga jahat kita tidak kelihatan lagi, sehingga noda kita tidak nampak lagi, tetapi kemuliaan Tuhan lah yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga hukuman itu tidak terkena kita. Ini adalah situasi, inilah karya yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-22 menarik perhatian kita juga, bahwa janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepada-Nya, Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya dengan ajaib. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan ditunjukkan, dinyatakan secara ajaib bagi saya dan saudara adalah bukan melalui mukjizat kesembuhan, bukan melalui mukjizat pertolongan, bukan melalui mukjizat yang diinginkan, yang diharap-harapkan, yang mungkin kita nantikan. Mungkin ada orang hanya menantikan mukjizat. Saya pernah diskusi dengan anak-anak muda dalam beberapa waktu ini, bagaimana anak-anak muda mengatakan iman itu, kekuatan iman itu adalah bukti mereka beriman adalah karena ada mukjizat. Saya mau katakan saudara, iman yang dibangun karena mukjizat sementara, tetapi iman yang muncul karena kita mengalami kasih Allah itu berkekalan dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menggantikan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengalami Tuhan, menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang percaya bukan karena keajaiban-keajaiban, bukan karena perkara-perkara yang Tuhan telah lakukan kita, tapi perkara yang paling ajaib dan paling luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah Yesus mati di atas kayu salib. Itu ajaib, itu mukjizat yang perlu saya dan saudara hayati, perlu saya dan saudara hargai, perlu saya dan saudara syukuri dalam hidup kita. Mukjizat Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya secara ajaib. Perkara yang seterusnya di dalam ayat ke-23, janji Tuhan bagi orang yang berharap kepada Tuhan adalah Tuhan mendengar suara permohonan mereka. Nah saudara, mungkin ada yang bertanya, Pastor, saya sudah berdoa untuk perkara ini bertahun-tahun, saya sudah berdoa untuk hal ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu adalah kita tetap berharap kepada Tuhan dan kita tahu bahwa jawaban Tuhan itu iya, tunggu, tidak. Saudara, roh Allah yang ada pada kita akan
meyakinkan kita tentang jawaban-jawaban doa yang kita alami dalam hidup kita. Oke, ketika kita melihat bagaimana cara Tuhan meresponnya, bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan menjawab setiap situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu, oke, saudara yang saya kasihi, mungkin kita sedang bergumul tentang suatu perkara, kita sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi Tuhan tetap beri kita kekuatan untuk terus berdoa untuk perkara itu, saudara. Maksudnya Tuhan suruh kita tunggu, karena Tuhan tidak menjawab segera. Oleh sebab itu, nantikan Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang tetap menantikan Tuhan, sebab Tuhan mendengar seruan kita. Oke, sebab saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan bagi orang-orang yang memiliki pengharapan, Dia mendengar seruan doa kita. Saudara, jangan pernah berhenti berharap. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang saudara alami dalam beberapa waktu ini, doa-doa Anda yang Anda angkatkan kepada Tuhan tidak terjawab. Saudara, kalau Tuhan masih memberi roh untuk Anda mendoakan perkara itu, jangan pernah berhenti berharap, karena Tuhan sedang melihat kesungguhan hati kita. Nah, seterusnya perkara yang kita pelajari, perkara yang terakhir di dalam pembacaan kita dalam ayat ke-24, janji Tuhan kepada orang yang memiliki pengharapan, yang tetap berharap kepadanya, adalah Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Perhatikan kata kalimat yang terakhir di situ adalah dia katakan setia. Nah, Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Pengharapan kita pasti orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang itu akan dijaga oleh Tuhan. Luar biasa kan, saudara? Tuhan kita itu, saudara yang saya kasih, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Ketika ada bahaya penyakit, kita tetap ada, eksis, kita tetap ada sampai hari ini. Ketika kita mungkin melakukan satu perjalanan, saya sudah memiliki pengalaman accident dalam perjalanan daripada Bintulu daripada Belaga ke Miri. Okay? Kalau melihat keadaan kereta mungkin saya mati, tapi saya masih hidup sampai hari ini, saudara, sebab saya tahu Tuhan menjaga saya. Nah, apa yang Tuhan harapkan daripada kita ketika kita orang yang berharap kepada Tuhan adalah Tuhan menuntut kesetiaan kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada waktu-waktu dalam hidup kita, ada detik-detik dalam hidup kita, kita mungkin lemah, kita mungkin putus asa, kita mungkin kecewa dengan situasi yang kita alami. Tetapi mari pada hari ini kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat, kita tetap teguh. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong kita. Dia akan menjaga kita. Ini janji Tuhan, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya ada sampai hari ini, kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini, kalau saudara-saudara ada sampai saat ini, itu menunjukkan, itu menjelaskan bahwa Tuhan menjaga kita. Dia menjaga makan minum kita, Dia menjaga kesehatan kita, Dia menjaga keselamatan kita, Dia menjaga harta kita, Dia menjaga apapun yang kita miliki. Ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan adalah penjaga kita. Haleluya. Saudara, jangan pernah berhenti berharap dan jangan pernah putus asa di dalam pengharapan yang kita miliki. Kerjakanlah pengharapan kita itu sehingga kita menikmati janji Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menikmati janji Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sudah kita pelajari dalam beberapa waktu ini, yaitu bercakap tentang pengharapan yang pasti. Kenapa dasar untuk kita berharap, alasan untuk kita berharap sudah kita kupas, dan kita sudah melihat ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan itu seperti apa, sudah kita pelajari, dan kita sudah pelajari dalam bagian yang terakhir ini adalah bercakap tentang janji Tuhan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya saudara, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, yang sudah kita pelajari bersama-sama pada saat ini memberkati saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam masa-masa ke depan ini kita berdoa supaya Tuhan terus menjaga. Saya berdoa supaya Tuhan terus memberkati, melindungi saudara seiman dimanapun kita berada. Mari kita berdoa, kita terus doakan untuk situasi kita saat ini. Kita tahu bahwa kita di dalam PB, jadi kita berdoa supaya kita menjadi warga
yang bertanggung jawab, terutamanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi seorang yang bertanggung jawab. Jangan katakan tidak penting. Jangan katakan sedemikian, saudara. Kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus menantikan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan tetap setia kepada kita, bahwa Tuhan tetap menjaga kita. Kita harus patuhi semua arahan-arahan. Yang kedua, kita berdoa. Mari kita doa supaya Tuhan terus menolong. Saya tahu di dalam situasi ini ada juga orang-orang yang dalam kekurangan, karena mungkin mereka bekerja sehari-harian, tapi dalam beberapa waktu tidak ada pekerjaan, sudah tentu tidak ada pendapatan. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberkati dengan cara Tuhan sendiri. Kita tahu juga ada banyak NGO, ada banyak bantuan dari kerajaan, itu boleh menolong mereka. Yang kita berdoa yang ketiga, supaya Tuhan melindungi kita dalam apapun situasi yang sedang kita alami saat ini. Dan yang seterusnya kita berdoa supaya Tuhan menolong kita dapat kembali beribadah seperti biasa. Walaupun ada SOP yang harus kita patuhi, kita doakan supaya itu akan dapat terlaksana dalam masa yang ada di depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami sudah boleh merenung firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Saat ini kami ingin terus berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam masa PKPB ini, supaya setiap warga Malaysia dan setiap diri kami orang yang percaya mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama menghargai, menghormati setiap peraturan SOP yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Berdoa juga serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati orang-orang yang dalam kekurangan, di mana mungkin ada yang hilang sumber pendapatan mereka. Tuhan dengan cara Tuhan sendiri akan memenuhi setiap keperluan mereka, memberkati keluarga mereka. Kami juga berdoa supaya Tuhan lindungi semua kami di dalam situasi penyakit ini, COVID-19 ini. Kami tidak terkena, kami tidak terjangkit. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi dan menjaga kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati setiap keperluan-keperluan keluarga kami dalam masa-masa yang ada di depan ini. Lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dari awal sampai selesai ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas kebaikan-Mu, cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam masa-masa yang ada di depan ini. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari wajah-Nya kepadamu. Kasih yang daripada Yesus Kristus melingkupi kita, sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Roh Kudus menyertai kita, memberi kita hikmat dan kebijaksanaan, mampu menilai apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita akan terus memuliakan Tuhan. Berkat ini menyertai jemaat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena boleh bersama dalam kesempatan ini. Saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kita. Saya tahu juga perayaan Gawai tidak lama lagi akan menjelang tiba. Saya berdoa untuk saudara-saudara, biarlah Tuhan tetap melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan tetap menjaga kita. Demikian juga saya berdoa supaya kita juga tetap hidup di dalam pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan, dalam berkat daripada Tuhan. Jangan lupa patuhi arahan, jaga jarak, jaga kesehatan, belajarlah hidup, menikmati norma-norma baru kehidupan ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.